Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggi. Apa kabar Anda di hari Jumat malam ini? Yang pasti saya hadir malam hari ini dengan menyuguhkan informasi menarik dan juga menemani Jumat malam Anda. Salah satu kasus yang kita ketahui, persoalan hak asasi manusia marak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian terpisah, Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari kementerian lain. Dan aktivis HAM, pegiat HAM didapuk untuk memimpin lembaga ini. Ada aktivis HAM dari Tanah Papua, Natalius Pigai, yang memimpin lembaga ini untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Saya akan berbincang malam hari ini dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Ya, saya akan langsung mengundang Pak Pigai. Apa kabar? Baik, silahkan. Ini kalau saya bisa bilang ini ya, Bang Pigai. Saya manggilnya Bang Pigai Bapak Menteri nih. Sama aja. Sama aja ya. Saya tidak berubah. Ini kan saya kembali ke rumah lama. Kembali ke rumah lama. Ya. Kalau berbicara HAM rasanya bolehlah kalau saya bilang the right man at the right place. Karena Anda berangkat dari aktivis HAM, pegiat HAM, sekarang didapuk untuk berada di pucuk pimpinan tertinggi lembaga hak asasi manusia, itu Menteri Hak Asasi Manusia. Kita akan berbincang nanti apa saja yang sudah dikerjakan dan juga apa yang akan dikerjakan ke depannya, serta beberapa pernyataan Anda belakangan yang cukup menarik perhatian publik. Ya. Sesaat lagi ya. Silakan. Oke. Bang Pigai. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, di awal Anda berangkat dari aktivis HAM, kemudian sekarang menjadi Menteri HAM. Ada perbedaan nggak? Kalau saya tahu Anda dari zaman dulu itu orangnya sangat kritis. Dan selalu muncul dengan kata-kata yang cukup keras ya untuk mengatasi HAM. Sekarang sudah di posisi ini, sudah di posisi tertinggi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, baik. Yang pertama, saya bolehkan apa adanya ya. Saya seperti biasa, Natalis. Saya dibesarkan di TV One juga ya. Bertahun-tahun, mungkin udah ratusan kali. Ya, kita juga alumni TV One ya. Jadi saya ucapkan terima kasih TV One sudah mengundang saya. Yang kedua, sebelum ditanya apa yang akan dilakukan, ya, yang paling menarik itu adalah mengapa Presiden mengadakan atau membentuk kementerian terpisah ya untuk hak asasi manusia, khusus sendiri dipisahkan. Ya, di Indonesia tidak. Itu adalah salah satu yang mungkin legasi besar, yang monumental, yang mungkin akan ditinggalkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Kementerian Hak Asasi Manusia adalah titik pusat peradaban, titik temu antara peradaban lokal, tradisional, nilai-nilai yang ada, yang baik itu berbasis agama maupun juga budaya, yang di dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian permusyawaratan, dan social justice, keadilan. Titik temu bertemu dengan nilai-nilai di anut internasional. Karena itu mau tidak mau Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dunia, maka titik temu peradaban itu membentuk karakter dan watak bangsa. Sehingga kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah memiliki, kan salah satu ciri negara modern itu adalah membentuk karakter dan pemimpin yang lebih mengikuti irama dan dinamika kehidupan modern. Gitu. Oke, Bang Pigai. Kita tahu nih di Indonesia ini kan banyak sekali permasalahan HAM. Bahkan yang paling baru, saya juga sempat menyimak pernyataan Anda di sosial media terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Bahkan Anda katanya akan berkirim surat kepada Kapolri, kepada Panglima untuk mengatur penggunaan senjata api. Bagaimana, apa yang menurut Anda ini adalah bagian dari pelanggaran HAM juga nih dengan penyalahgunaan senjata? Satu itu. Yang kedua, suratnya udah jadi dikirim, ditulis kepada Kapolri dan Panglima? Ya, jadi begini, kalau kita lihat misalnya mengapa kita menyampaikan, sebenarnya kan mengungkapkan perasaan publik dan juga perasaan pemerintahan, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Salah satu bentuk perlindungan, protection, itu adalah
itu adalah pencegahan. Pencegahan sebelum terjadi sesuatu merupakan the state obligation to protect on human right. Jadi sebelum masuk peristiwa itu ada pencegahan dulu. Saya menjalankan prinsip pencegahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, prinsip pencegahannya seperti apa tuh Bang? Karena kita tahu kan ini prinsip pencegahan yang pernyataan saya itu adalah salah satu prinsip pencegahan. Pernyataan Anda itu ya kan saya pemerintah. Pemerintah memiliki state obligation to protect. Protect itu pencegahan. Ketika saya ungkapkan, menyampaikan tentang sebuah peristiwa yang berpotensi akan terjadinya terhilangnya right to life. Nyawa orang untuk hidup, hak untuk hidupnya tercabut. Kemudian misalnya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap itu, mencabut nyawa atau membuat ketakutan warga negara atau instabilitas bangsa. Menciptakan teror gitu ya. Yang peristiwa-peristiwa yang dilakukan di Amerika Serikat atau di negara lain. Hanya karena kesalahan penggunaan senjata menyebabkan rasa ketakutan dan terhilangnya nyawa dan kekerasan yang terjadi. Karena itulah saya membentengi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu satu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa pemerintah sekarang sudah mencanangkan berbagai proyek-proyek prioritas nasional yang sifatnya populis untuk kepentingan rakyat. Makan siang gratis. Kemudian kita ingin mengembangkan usaha kegiatan-kegiatan berorientasi pada ketersediaan pangan dengan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Semua itu akan lancar, akan berjalan baik kalau dalam suasana stabilitas nasional terjamin. Yang terjaga, yang aman. Maka saya punya tugas untuk membatasi jauh sebelum peristiwa terjadi. Membatasi sebelum peristiwa terjadi. Kalau kita lihat beberapa kasus yang ramai nih Pak Menteri, penembakan baik itu oleh sipil sampai dengan oknum aparat, itu kan terjadi. Kalau di oknum aparat, pengaturan penggunaan senjatanya akan seperti apa nantinya? Ya, begini. Kalau terjadi peristiwa yang melibatkan yang disebabkan karena kesalahan penggunaan senjata, itu kan dua. Siapa aktornya? Siapa sih aktor? Satu, state actors, aktor negara, yaitu aparat yang diberi kewenangan menurut undang-undang menggunakan senjata. Berarti kan aparat tentara, TNI. Yang kedua, Polri. Kemudian yang kedua, aparat orang-orang, aktor-aktor yang diizinkan oleh pihak yang berwenang untuk menggunakan senjata, yaitu sipil, kelompok sipil. Nah, kesalahan di sini di mana? Yang salahnya di mana? Kita hanya mengungkapkan bahwa ada kesalahan ketika penggunaan senjata menyebabkan adanya peristiwa kematian terhadap orang lain, penembakan di publik, di area-area publik. Kalau kita mau ingin aturan penggunaan senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih strict loh. Tapi kan kita tidak boleh ngomong standar internasional. Kita pakai standar nasional aja Indonesia. Bahwa standar nasional itu adalah kita meminta mereka evaluasi, kontrol, penggunaan perizinan. Bentuk evaluasinya seperti apa tuh Bang bisa dilakukan? Bentuk evaluasi kami dengan pemerintah, TNI Polri itu kan bagian dari rumpun eksekutif. Karena itu bentuk keterlibatan kami di dalam ikut menyusun untuk evaluasi kembali, ya itu adalah salah satu bentuk yang kita akan masuk. Tapi cara dan bagaimana bentuk, itu saya bukan orang di luar pemerintah. Karena itu tidak mungkin saya bisa menyampaikan apa bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Tapi rencana berkirim surat sudah dilakukan? Surat sudah. Sudah direspon juga nggak oleh baik itu Kapolri atau Panglima? Namanya juga. Apa Bang, kalau boleh tahu yang diisi dalam suratnya Bang Piga itu apa? Yang lebih ditekankan apa? Kita menyampaikan yang pertama adalah standar. Yang pertama adalah adanya kesalahan penggunaan senjata, peristiwa-peristiwa ini menyebabkan kami memaknai sebagai penyalahgunaan penggunaan senjata yang menyebabkan adanya peristiwa kematian atau kekerasan terhadap atau membuat ketakutan dan menciptakan instabilitas nasional. Yang kedua, kita menyampaikan ada dasar-dasar hukum yang memayungi adanya kepastian stabilitas nasional. Yang ketiga, kami meminta untuk melihat kembali apakah
prosedur dan penggunaan senjata itu sesuai standar atau tidak. Lalu yang keempat, perizinan penggunaan senjata. Sebentar, untuk yang tadi, dasar hukum kan sebenarnya sudah ada kan untuk penggunaan senjata itu? Ya gini, prosedur dasar hukumnya ada, tapi bisa saja ada dasar hukum yang mungkin ada yang kekurangan, ada yang kurang. Sehingga harus diperbaiki, kan tidak semua sempurna. Yang terakhir itu adalah kami meminta proses pengujian kompetensi, knowledge-nya gimana. Ya, kemampuan pengetahuannya. Yang kedua, skills penggunaan senjata. Lalu yang ketiga, moral, mental dan moral. Kalaupun juga dia memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dalam penggunaan senjata, oke. Skills, oke. Tapi moral dan mentalnya itu juga akan bisa menyebabkan kesalahgunaan, penyalahgunaan dalam tidak sesuai dengan yang diperuntukannya gitu. Oke. Dari kacamata hak asasi manusia, penyalahgunaan senjata tadi menyebutkan merenggut hak hidup orang ya. Di Indonesia kondisi ini sebenarnya menurut Anda kalau by data, mulai dari Anda aktivis pegiat HAM itu cukup banyak nggak terjadi? Sebenarnya gini, kalau jujur ya, kalau jujur sebenarnya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pelanggaran yang disebabkan karena senjata itu secara kuantitatif kecil. Oh, kecil justru. Dibandingkan juga sebuah pelanggaran ekonomi sosial budaya atau tindakan administrasi oleh pelayan pemerintah atau misalnya sebuah proses peradilan yang injustice, unfair trial. Kalau dihitung secara kuantitatif, yang penyalahgunaan senjata yang menyebabkan peristiwa kekerasan itu angka statistiknya kecil. Hanya yang kita yang hidup, saya, Anda, Mbak Anggia ya, dengan yang lain itu hidup pada peristiwa previous masa lalu yang agak sedikit tanda kutip peristiwa yang pernah hidup dalam suasana pemerintahnya agak sedikit berbeda dengan suasana sekarang. Jadi memori pesimis, memori dan trauma pada masa lampau terbawa sampai sekarang bahwa senjata itu menakutkan. Ini aja. Tapi faktanya memang benar kan? Apalagi kalau sekarang ditambah dengan sosial media Saya kan bilang secara kuantitatif. Kecil. Jumlahnya kecil dibanding kejahatan yang disebabkan karena proses hukum yang tidak adil. Jadi itu menurut Anda akibat trauma di masa lalu itu muncul sekarang? Iya dong. Saya punya teman, saya aktif 98. Teman-teman saya di masa lalu. Ya, kita kalau lihat senjata udah takut tuh. Anda juga sama kan? Semua yang tua-tua semua sama. Karena itu tidak salah. Tua kita belum tua lah. Iya, makanya. Karena itu sudah memori kita itu, pelanggaran sipil dan politik itu lebih banyak daripada ekonomi sosial budaya. Padahal secara kuantitatif ekonomi sosial budaya lebih banyak daripada sipil dan politik. Selain soal dan media maunya muat yang sipil dan politik dibanding tidak menarik yang ekonomi sosial budaya. Menurut Anda seperti itu ya? Benar, lebih seksi berita lebih seksi. Bang Pigai, selain menyoroti soal penyalahgunaan senjata api, saya juga menyimak nih pernyataan Anda di sosial media terkait dengan penerapan hukuman untuk koruptor nggak setimpal, sampai membahas soal judi online juga lain-lain. Ini kayaknya Kementerian Hak Asasi Manusia menyoroti banyak hal nih. Kita akan bahas nanti yang itu, tapi kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali sesaat lagi. Anda berangkat dari aktivis HAM, pegiat HAM, sekarang didapuk untuk berada di pucuk pimpinan tertinggi lembaga hak asasi manusia, itu Menteri Hak Asasi Manusia. Kita akan berbincang nanti apa saja yang sudah dikerjakan dan juga apa yang akan dikerjakan ke depannya, serta beberapa pernyataan Anda belakangan yang cukup menarik perhatian publik. Sesaat lagi ya. Silakan. Oke. Bang Pigai. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, di awal Anda berangkat dari aktivis HAM, kemudian sekarang menjadi Menteri HAM. Ada perbedaan nggak? Kalau saya tahu Anda dari zaman dulu itu orangnya sangat kritis
dan selalu muncul dengan kata-kata yang cukup keras ya untuk mengatasi HAM. Sekarang sudah di posisi ini, sudah di posisi tertinggi, apa yang akan Anda lakukan? Ya baik, yang pertama saya bolehkan apa adanya ya. Saya seperti biasa Natalis, saya dibesarkan di TV One juga ya. Bertahun-tahun, mungkin udah ratusan kali. Ya, kita juga alumni TV One ya. Jadi saya ucapkan terima kasih TV One sudah mengundang saya. Yang kedua, sebelum ditanya apa yang akan dilakukan, ya, yang paling menarik itu adalah mengapa Presiden mengadakan atau membentuk kementerian terpisah ya untuk hak asasi manusia, ya. Khusus sendiri dipisahkan. Ya, di Indonesia tidak. Itu adalah salah satu yang mungkin legasi besar, yang monumental, yang mungkin akan ditinggalkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Kementerian Hak Asasi Manusia adalah titik pusat peradaban, titik temu antara peradaban lokal, tradisional, nilai-nilai yang ada, yang baik itu berbasis agama maupun juga budaya, yang di dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian permusyawaratan, dan social justice, keadilan. Titik temu bertemu dengan nilai-nilai di anut internasional. Karena itu mau tidak mau Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dunia, maka titik temu peradaban itu membentuk karakter dan watak bangsa. Sehingga kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah memiliki, kan salah satu ciri negara modern itu adalah membentuk karakter dan pemimpin yang lebih mengikuti irama dan dinamika kehidupan modern. Gitu. Bang Pigai, kita tahu nih di Indonesia ini kan banyak sekali permasalahan HAM. Bahkan yang paling baru, saya juga sempat menyimak pernyataan Anda di sosial media terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Bahkan Anda katanya akan berkirim surat kepada Kapolri, kepada Panglima untuk mengatur penggunaan senjata api. Bagaimana, apa yang menurut Anda ini adalah bagian dari pelanggaran HAM juga nih dengan penyalahgunaan senjata? Satu itu. Yang kedua, suratnya udah jadi dikirim, ditulis kepada Kapolri dan Panglima? Ya, jadi begini, kalau kita lihat misalnya mengapa kita menyampaikan, sebenarnya kan mengungkapkan perasaan publik dan juga perasaan pemerintahan, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Salah satu bentuk perlindungan, protection, itu adalah Itu adalah pencegahan. Pencegahan sebelum terjadi sesuatu merupakan the state obligation to protect on human right. Jadi sebelum masuk peristiwa itu ada pencegahan dulu. Saya menjalankan prinsip pencegahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, prinsip pencegahannya seperti apa tuh Bang? Karena kita tahu kan ini prinsip pencegahan yang pernyataan saya itu adalah salah satu prinsip pencegahan. Pernyataan Anda ya kan saya pemerintah. Pemerintah memiliki state obligation to protect. Protect itu pencegahan. Ketika saya ungkapkan, menyampaikan tentang sebuah peristiwa yang berpotensi akan terjadinya terhilangnya right to life. Nyawa orang untuk hidup, hak untuk hidupnya tercabut. Kemudian misalnya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap itu, mencabut nyawa, atau membuat ketakutan warga negara, atau instabilitas bangsa. Menciptakan teror. Gitu ya. Yang peristiwa-peristiwa yang dilakukan di Amerika Serikat atau di negara lain. Hanya karena kesalahan penggunaan senjata menyebabkan rasa ketakutan dan terhilangnya nyawa dan kekerasan yang terjadi. Karena itulah saya membentengi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu satu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa pemerintah sekarang sudah mencanangkan berbagai proyek-proyek prioritas nasional yang sifatnya populis untuk kepentingan rakyat. Makan siang gratis. Kemudian kita ingin mengembangkan usaha kegiatan-kegiatan berorientasi pada ketersediaan pangan dengan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi.
pendidikan, kesehatan, ekonomi. Semua itu akan lancar, akan berjalan baik kalau dalam suasana stabilitas nasional terjamin. Yang terjaga. Ya, ini yang kita saksikan baru saja, ini pernyataannya Pak Presiden. Sampai Presiden itu menyebutkan ini ngerampok triliunan tapi hukumannya ini disorotin juga oleh Presiden, Pak Menteri. Saya juga ngikutin, Anda juga menyampaikan statement yang sama kalau tidak salah ya, terkait dengan hukuman terhadap koruptor yang lagi ramai kemarin, Harvey Muiz. Divonis 6,5 tahun, merugikan negara 300 triliun. Ya. Sampai se-concern itu. Ya kan. Apa yang buat Anda berat hati ini nggak adil kah? Anda menangkap apa dari masyarakat? Jadi gini, Bapak Presiden itu menangkap semacam ada perasaan di publik atas bahwa proses hukum ini menimbulkan adanya ketidakadilan. Ya, rasa keadilan publik tercederai di sini. Okay. Rasa keadilan publik tercederai. Oleh karena itulah sebenarnya prinsip dan konsistensi Pak Prabowo sebagai presiden dari awal sudah menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi para mereka yang mengambil uang rakyat secara tidak sah, ya, yaitu mereka yang koruptor. Tidak ada toleransi. Hukuman harus setimpal dengan perbuatannya. Betul. Oleh karena itulah saya sebagai stafnya, pembantunya harus menerjemahkan irama dan integritas dan konsistensi presiden di dalam memberantas kejahatan korupsi di Republik Indonesia. Bahkan saya kan bidang hak asasi manusia. Korupsi itu salah satu tindakan spesifik crime. Spesifik crime yang dimaksud itu adalah pelanggaran hak asasi. Termasuk juga pelanggaran hak asasi. Boleh. Korupsi ini. Korupsi menyebabkan apa? Korupsi itu menyebabkan banyak orang menganggur, terutama yang terkait dengan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, berbagai aspek memang terhenti. Hak orang untuk mendapat pendidikan jadi terhambat, mendapatkan akses pekerjaan jadi terhambat. Iya. Di situ pelanggaran haknya menurut Anda. Sudah. Jadi secara tidak langsung menyebabkan pelanggaran-pelanggaran di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itulah sebagai staf, saya menyatakan staf dari presiden, saya menerjemahkan pikiran dan perasaannya, kegelisahan presiden. Kegelisahan presiden? Bahwa ingat, kegelisahan presiden, pemerintah itu tetap dalam koridor penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku. Nah, ini yang baru saya mau tanya. Ini betul, Bang Pigai. Tidak bisa diintervensi. Ya, sebentar, Bang Pigai. Ini yang mau saya tanya nih. Tadi kan presiden menangkap ini kegelisahan presiden. Tapi banyak juga yang berkomentar bahwa jangan sampai nih melewati batas intervensi hukum jatuhnya kan ini intervensi putusan hakim gitu kan. Ada juga yang beranggapan seperti kan itu. Saya sudah menyatakan bahwa apa yang keputusan hakim merupakan independen. Sudah, kita menghormati dong. Tapi bahwa kami punya jaksa. Bandinglah dengan kami punya kewenangan otoritas. Jaksa memiliki independensi. Jaksa adalah rumpun eksekutif. Dia punya kewenangan menggunakan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan banding. Supaya apa? Kok sekarang pemerintah sekarang kok bersama rakyat? Apa yang salah? Bukan bentuk intervensi ya, ini lebih menangkap keresahan dan kegelisahan masyarakat terhadap kita sudah bilang jelas 100%. Pemerintah menghormati keputusan hakim. Hakim sudah, kami tahu integritasnya, kami tahu profesionalismenya, kami tahu transparansi, objektif, imparsialitas hakim, kami tahu sudah pasti 100. Tapi kan kami punya instrumen, kejaksaan, boleh dong. Kewenangan otoritas ada pada kami, mereka melakukan kewenangan kejaksaan untuk melakukan banding. Bang Pigai, tadi Anda bilang tahu kapasitas hakim, tahu track recordnya, tahu integritas hakim. Tapi di satu sisi kan wajar rasanya jika publik akhirnya merasa ada kecurigaan kan, ini kok vonisnya terlalu jauh nih dari tuntutan. Ya kan itu yang kita ungkapkan. Kita ungkapkan. Persoalan setelah jaksa banding, kemudian nanti menghasilkan proses peradilan di keputusan terakhir yang sifatnya banding, mengikat, menghasilkan sebuah proses hukum seperti apa. Justice system, criminal justice system, ada yang menuduh, ada yang mempertahankan tuduhan, ada yang menilai.
nanti di titik terakhir kemudian menghasilkan itu ya warga negara harus terima. Tapi bahwa ini dalam rangka proses perjuangan ini mencari keadilan, kita juga ikut harus menghormati harus juga dong, proses kita itu ya. juga. Ya. Nah, Bang Pigai, kalau Anda sebagai individu, sebagai personal dan juga sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, bagaimana sih sebenarnya hukuman yang pantas untuk koruptor ini? Tadi Anda menyebutkan ini bagian koruptor, tindakan koruptor termasuk pelanggaran HAM. Apa hukuman yang pantas untuk koruptor yang bisa menimbulkan efek jera karena sudah melakukan? Kalau menurut saya hukuman pantas itu adalah yang tertulis menurut undang-undang. Hukuman yang tertulis menurut undang-undang KUHP. Yang tertulis menurut undang-undang sesuai dengan perbuatan. Setimpal dengan perbuatan, itu hukuman yang pantas. Hukuman yang di luar dari hukuman itu adalah misalnya ultimum. Ultimum itu sudah melampaui di luar itu. Ya, proses ultimum kan misalnya kan Anda mungkin menginginkan sesuatu yang lebih dari hukuman itu. Tapi kalau menurut saya hukuman yang pantas itu adalah hukuman yang sesuai dengan aturan. Berbicara soal undang-undang yang juga lagi diperjuangkan oleh para civil society juga adalah undang-undang perampasan aset. Kita tahu ini undang-undang keluar masuk terus nih Bang. Keluar masuk prolegnas tapi nggak jalan-jalan dari 2020 saya kalau nggak salah, itu diproses tapi nggak juga diketuk. Sejauh mana keyakinan Bang Pigai di pemerintahan Pak Prabowo ini itu undang-undang bakal lancar itu disahkan? Ya, pemerintah presiden ini kan ada yang memegang kekuasaan dan otoritas itu adalah imperium dominium, itu ada di DPR. Nah, yang berhak menghasilkan undang-undang itu adalah keputusannya DPR. Di DPR itu siapa yang mengendalikan? Kan pemerintah tidak mungkin masuk. Partai politik semua kan di dalam itu. Berarti kan ketua umum partai politik. Tapi kan ketua umum partai politik juga ada sebagian yang koalisi pendukung pemerintah. Nah, itu yang tidak boleh. Boleh apa? Selalu simplifikasi. Karena ketua umum partai politik ada di pemerintah, lantas presiden bisa mengendalikan. Itu salah. Presiden menghargai independensi partai politik. Bahwa ada kader-kadernya di dalam pemerintahan, itulah yang dikendalikan oleh presiden. Di luar itu ya silakan di DPR, legislatif yang memutuskan. Mana presiden pernah intervensi dalam politik? Coba pemilihan ketua-ketua umum partai. Nggak pernah. Karena itu keputusan ketua umum partai politik adalah independen, yang tidak mungkin dimasuki intervensi oleh presiden, sekalipun anggota partai politiknya masuk kabinet. Nah, ketika masuk kabinet dalam pengelolaan pemerintahannya, presiden sebagai pimpinan dan kepala pemerintahan. Kalau gitu pertanyaan diganti. Bagaimana? Kenapa ganti pertanyaan? Enggak. Saya masih penasaran. Menurut Anda, apakah dengan undang-undang perampasan aset ini bisa memberikan efek jera? Memang ada undang-undang di Republik ini yang bisa memberikan efek jera? Enggak ada menurut Anda undang-undang dan hukuman di negeri ini yang bisa memberikan efek jera. Kita bicara untuk kasus korupsi ya. Tidak ada menurut Anda. Kalau menurut saya sepanjang manusianya tidak berubah mindset. Jadi otak kriminal, otak perampok tidak berubah. Karakter moral dan mental. Dirinya, individunya. Jadi PR-nya sekarang di manusianya dong. Mindset. Makanya kami Kementerian HAM melakukan mainstreaming, transformasi HAM, transformasi pikiran. Dari kalau masa lalu yang agak sedikit berbeda, tidak mampu menghormati orang, merampok dan merampas hak orang, merampok dan merampas properti orang. Bagaimana berubah, menghargai bahwa itu hak, kamu itu milik orang lain dan milik pribadi. Nah, itu kita sudah mulai melakukan perubahan-perubahan, baik di instansi pemerintah, instansi non pemerintah, baik itu vertikal maupun horizontal, dan juga kepada masyarakat. Kalau gitu Pak Menteri, ada nggak jaminan yang bisa Anda berikan di kementerian Anda praktek korupsi ini nggak akan terjadi? Apa yang akan dilakukan untuk memonitor dan mengawasi itu? Pertanyaannya menarik. Sayangnya saya bukan ketua KPK, bukan... Enggak, kita nggak bicara dari luar, dari internal Kementerian Hak Asasi Manusia. Apa yang akan dilakukan untuk menjamin bahwa ini anak buah saya, tim saya nggak boleh nih ada yang terlibat kasus korupsi gitu. Oh, saya sudah lakukan pertama ketika saya masuk. Saya sudah instruksikan, tertulis ya, instruksinya ada, boleh saya kasih. Menginstruksikan seluruh jajaran saya untuk tidak boleh judi online. Yang kedua,
saya bikin pelantikan pejabat di kantor saya. Ada 2 fakta integritas. Apa saja? 1 fakta integritas dengan saya pribadi. Secara personal, dengan Pak Menterinya personal, oke? Agar tidak boleh kasih saya uang. Oke. Niat aja nggak usah. Sampai harus dibikin fakta, artinya ada dengan juga pribadi fakta. saya. Iya, sampai harus dibikin fakta. Itu yang kedua. Artinya ada fakta yang selama ini bahwa ada yang ngasih menteri dong? Nggak ada fakta menggosip di Republik, masa kamu nggak tahu? Gosip-gosip aja itu berarti? Bukan di YouTube, di video-video YouTube. Coba ada lihat. ya? Ada yang jual beli jabatan, ada. Okay. Coba cek aja di Google, bukan ya. nggak? Ada nggak? Zaman lalu ya, masa lalu ya. Dan sekarang ada jamin di kementerian Anda nggak akan Kalau ada saya, yang kayak gitu? dengan pribadi saya, fakta integritas sudah tanda tangan. Paling tidak eselon 1. Yang kedua? Yang kedua, semua pejabat, saya kan sudah lantik semua. Eselon 1, 2, 3, 4, semua selesai. Nah, yang kedua, fakta integritas tadi saya sudah tanda tangan semua. Hampir sekitar berapa puluhan. Semua, dengan staf, semua pejabat yang saya lantik. Minimal itulah yang bisa saya lakukan. Tapi kalau lebih dari itu, bagaimana memberantas korupsi? Ya, saya kan bukan... Ya, itu PR-nya lembaga lain. Tapi kita kan berbicara tadi di internal kementerian. Di internal saya sudah, nyatanya sudah selesai. Sudah 2 bulan, 1,5 bulan lalu saya sudah instruksi menteri. Menginstruksikan seluruh staf. Tidak boleh judi online. Kenapa Anda menginstruksikannya spesifik tidak boleh judi online? Kenapa Anda spesifik menyebut tidak boleh judi online? Karena sejauh mana Anda melihat merusak judi online ini? Ya, judi online berarti saya kan harus menerjemahkan pikiran presiden minimal di kantor saya. Yang kedua, kenapa saya judi online fokuskan? Karena kalau di korupsi sudah pasti ada 2 fakta integritas. Satu yang tadi dengan saya, yang kedua fakta integritas umum yang ditandatangani pada saat pelantikan para pejabat. Kan selesai. Jadi minimal. Ya kita lakukan dari diri kita sendiri dulu. Memberi contoh dulu. Berarti PR-nya cukup besar ya Pak Menteri ya. Untuk membangun individu-individu yang dari dalamnya bersih gitu ya. Niatnya running di jabatan ini pokoknya bersih. Kuncinya ada pada diri. Peraturan apapun yang hebat di Republik. Sistem apa yang hebat di Republik. Nggak ada jaminan korupsi berhenti. Kalau diri kita sendiri tidak bersih. Atau yang paling ekstrim, kita meniru di Cina yang korupsi langsung... Oh, nggak boleh, melanggar HAM. Melanggar HAM ya. Melanggar HAM. Tetap harus ada hak hidup orang, walaupun terpidana sekalipun, tersangka pelaku kejahatan sekalipun, tetap harus ada haknya untuk hidup. Kalau diri kita tidak bersih, nggak bisa. Kita tetap begini, boleh nggak setiap individu itu menyatakan bahwa saya harus menjadi lilin di tengah lorong kegelapan? Wah, quote of the day, menjadi lilin di tengah kegelapan. Di tengah lorong kegelapan. Boleh nggak? Kita mengucapkan sendiri bahwa saya akan menjadi lilin di tengah lorong kegelapan. Kalau saya di kantor saya sudah, boleh cek sekarang ini kirim anak buah, cek ruangan saya. Datang kosong, pulang kosong. Natalius Pigai 2024. Ada itu di situ. Saya sudah benar saya tempelkan di dinding utama. Datang kosong, pulang kosong. Artinya datang nggak boleh nerima apa-apa, pulang juga nggak nerima apa-apa gitu ya. Ada itu, boleh cek. Suruh anak buah pergi cek di kantor saya. Tapi di dalam ruang rapat saya nulis bahwa di sini boleh menyinggung, dilarang tersinggung. Gimana caranya? Boleh berdebat, tapi nggak boleh baper gitu ya. Baper. Boleh berdebat tapi nggak boleh baper. Tapi itu saya tempelkan di ruang rapat. Setiap ruang rapat boleh menyinggung, dilarang tersinggung. Setiap ruang kerja pejabat, terutama di ruang saya, itu datang kosong, pulang kosong. Emangnya ada yang berani mendebat Pak Menteri sekarang di kantor? Di kantor emang ada yang berani ngedebat menterinya? Aduh, jangankan itu. Ada? Waduh, memang Pigai tidak boleh diperdebatkan. Jadi sangat egaliter ya, terbuka untuk diskusi. Masa dia nggak tahu saya. Kalau tidak berdebat, itu kita pusing kita. Sehingga kita menciptakan sebuah perdebatan. Misalnya mencari sesuatu yang perdebatan yang konstruktif ya tentunya ya. Iya dong, itu boleh dong. Bang Pigai, ini memang menteri itu apa sih? Menteri itu pelayan. Seorang pelayan harus mencari titik temu untuk menemukan solusi yang tepat. Ya, menteri dengan staf kan berbedanya cuma 1, 2. 1, ya saya jabatan menteri tanda tangan. Yang kedua gaji saya lebih besar. Lebih dari itu adalah kita semua ya. Sama. Bang Pigai, ini ada beberapa poin yang menarik yang sudah kita bahas tadi soal judi online, hukuman koruptor, kemudian tadi soal senjata api. Yang juga menarik pernyataan dari Pak Menteri adalah mengenai
napi untuk diberikan pendidikan HAM. Seperti apa itu? Nanti kita bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Bung Natalius Pigai. Bang Pigai, satu juga yang sedang ramai sekarang, saya baca Anda merencanakan akan memberikan amnesti bagi 44.000 narapidana. Ya, benar ya? Ini sudah sampai mana tahapnya dan kenapa sampai harus memberikan amnesti untuk ke 44.000 pidana? Apa alasan kuatnya? Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia berjanji kepada rakyat Indonesia dengan menempatkan hak asasi manusia di nomor 1 asta cita. Nomor 1 itu memayungi semua, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena HAM adalah nomor 1. Kemudian mewujud nyatakan dengan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dipisah sendiri lagi kementeriannya ya. Maka di sini Prabowo harus mewujudkan tindakan. Salah satu tindakan implementasinya adalah dengan memberi amnesti kepada para narapidana yang tidak berpotensi membahayakan plus korupsi. Jadi untuk pelaku pidana korupsi tidak dapat amnesti? Yang tidak berpotensi membahayakan plus korupsi. Jadi kategorinya apa aja nih narapidana yang dapat amnesti ini? Yang pertama misalnya, yang pertama mereka yang selama ini ditahan karena hate speech. Undang-undang ITE. Penghinaan kepada pemerintah atau pejabat negara. Itu akan diberikan amnesti? Iya dong. Iya dong. Yang kedua, yang ketiga misalnya mereka narapidana politik terkait kebebasan berpendapat dengan berbagai tuduhan atau perbuatannya. Kemudian yang berikut misalnya mereka yang kelompok rentan, sakit permanen. Kemudian mereka yang misalnya pasti dipertimbangkan yang perempuan dan anak-anak yang perlu diberi amnesti. Kemudian yang terakhir itu adalah narkotika tapi yang perlu diberikan rehabilitasi, misalnya di bawah gram aja ya, di bawah sekian gram, bukan untuk bandar, bukan untuk pengedar. Tolong dicatat ini, jangan sampai salah tangkap ini Bang, jangan sampai salah paham pesannya. Untuk narkoba, penyalahgunaan narkoba di bawah berat tertentu ukurannya ya. Pengguna. Bukan bandar, hanya pengguna. Bukan, nggak mungkin lah. Bandar distributor nggak mungkin. Pertimbangannya kenapa Bang? Ini menarik nih untuk yang melakukan pelanggaran seperti hate speech, kebebasan berpendapat, napi politik. Pertimbangannya apa untuk memberikan amnesti kepada mereka? Ya gini, yang pertama hukuman sekarang kan sudah melakukan perubahan, transformasi. Dulu itu retributive justice. Retributive justice itu dihukum sesuai perbuatannya. Sekarang adalah restorative justice. Restoratif justice itu bagaimana orang-orang yang dihukum diberikan hukuman agar supaya dia menjadi orang yang baik. Maka mereka ditempatkan di satu ruang khusus atau tempat khusus yang namanya lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu adalah integrasi sosial. Kemudian mereka disebut sebagai warga binaan. Dibina itu adalah bagaimana restorasi dari mindset bagian kriminal. Dari restoratif justice itu di situ. Mindset kriminal menjadi manusia yang lebih berguna. Oleh karena itulah semangat perbaikan dan perubahan hukuman dari retributif hukum pembalasan menuju ke restoratif justice. Maka dilakukan salah satunya adalah memberi amnesti itu. Prosedurnya seperti apa dan efektifnya akan diberlakukan kapan? Prosedur dan efektifnya sedang dirumuskan di Kementerian Hukum, kemudian Imigrasi, Lapas, Hak Asasi Manusia di bawah koordinasi Menko. Karena itu prosedurnya sudah pasti disampaikan kepada DPR, tapi secara teknis dan detailnya saya tidak bisa sampaikan. Nggak apa-apa. Ini Bang, satu lagi yang juga menarik adalah memberikan pendidikan HAM untuk narapidana. Apa menurut Anda urgensinya memberikan pendidikan HAM kepada mereka? Sekarang pertanyaannya, mereka menjadi narapidana karena apa? Perbuatan apa? Pelanggaran hukum di situ. Pelanggaran hukum apa? Satu, membunuh orang. Yang kedua, menyiksa orang. Yang kedua, menyiksa orang. Yang ketiga, merampok kekayaan orang. Yang keempat, melakukan penghinaan terhadap kehormatan orang. Itu kan mindset yang agak sedikit lebih mindset kriminal. Karena itu kita harus menyampaikan bahwa semua perbuatan itu bertentangan dengan HAM. Apa itu HAM? Maka semua
aspek-aspek HAM kita sampaikan. Tentu dengan ukuran-ukuran yang lebih sederhana sesuai dengan tingkat penerimaan mereka. Ini akan dilakukan di dalam lapas berarti ya? Ya, hampir kita jangkaunya sudah. Saya sudah mulai sudah menyiapkan berbagai, dan pertemuan minggu 2 hari lalu, ini hari apa ya? Jumat ya, hari Rabu atau hari Selasa saya sudah ke lapas Cipinang. Di sana hanya satu lapas saja itu kemungkinan 500 orang. Yang responnya gimana Bang? Karena kan kalau dilihat dari tingkat pendidikan beda-beda kan. Bagaimana mereka bisa menangkap ini, menerima ini? Dasar aja. Oke. Materi yang kita siapkan itu kami sudah mulai proses penulisan dan cetak. Yang kita siapkan itu yang pengantar-pengantar aja. Baik. Hal-hal yang misalnya hak dasar. Basic dasar tentang pendidikan. Dan waktunya juga kita daripada membosankan, kita batasi waktunya singkat, tapi kita kasih buku saku. Bang Pigai, ini juga nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Ini juga menarik. Anda dari seorang aktivis, pegiat HAM, sekarang yang saya bilang tadi di awal, di puncak lembaga untuk mengurus penanganan hak asasi manusia. Bagaimana perjalanannya kita akan bahas. Man at the right place. Orang yang awalnya aktivis pegiat HAM sekarang jadi Menteri HAM. Tapi banyak orang yang nggak tahu perjalanan Anda dari, nggak sih? Ya, jadi begini. Satu benar itu. Kalau dibilang right man atau in the right place, itu bukan saya. Yang menempatkan sayanya. Pak Prabowo ya? Ya. Berarti ya Prabowo more than right man. Lebih dari yang beyond lah. Ya karena itu ya yang pemenang dalam konteks ini adalah Presiden. Pak Prabowo. Ya. Dari Anda sendiri yang saya mau tanyain perjalanannya sampai bisa di titik ini. Ya kalau saya kan aktivis ya. Memang aktivis lah Pak. PM KRI dulu. Smith, PRD, terus aktivis 98, aktivis kampus, aktivis mahasiswa Papua. Setelah itu sesudah selesai saya pulang ke Papua. Setelah itu Pak Hilal Hamdi, Gus Dur panggil saya. Setelah itu panggil saya dijadiin staf di situ, tapi kan namanya dijadiin staf, tapi administrasi kan membutuhkan waktu lama. Selama membutuhkan waktu lama kan saya nggak punya makan minum. Ya saya jadi juru parkir di. Jadi benar itu beritanya ya? Ya. Di daerah mana? Di Kalibata, kantor transmigrasi. Sampai sekarang teman saya masih ada. Masih banyak di situ. Mereka panggil saya Deki. Siapa manggilnya? Panggil saya Deki. Deki? Ke sana aja coba. Mbak Dwi ke sana ke Kalibata nanya, Deki gimana dulu? Kenapa Deki panggilannya? Ya nama saya lebih terkenal Deki dulu. Daripada Natalius. Jadi setelah jadi parkir, saya honorer. Sesudah itu CPNS, PNS, dapat jabatan struktural, kepala seksi, kasubdit, terus fungsional sampai peneliti media muda, peneliti muda ya. Sampai ikut pelatihan di LIPI sampai berapa kali. Sempat melewati proses itu ya. Terus sampai pegawai, jabatan penjenjangan di pegawai. Setelah itu saya ikut tes di Komnas HAM. Masuk Komnas HAM. Setelah itu kembali jadi aktivis oposisi dukung Bapak Presiden. Kami kalah 2019. Saya ditawarin, saya bilang sama Bapak, Pak, saya lebih terhormat ikut Bapak. Tahun berapa itu? Misalnya 2019 kan kami kalah. Iya. Ya di rumah saya yang datang. Pak saya datang Pak. Tuh, lebih terhormat dan bangga kalau ikut Bapak. Kami kalah tapi ya nggak apa-apa Pak. Kalau kalah mengikuti seorang Presiden Prabowo Subianto kan bangga Pak. Ini sebenarnya udah terlalu lama mau ditanyain ya. Ketika pertama kali dipanggil Pak Prabowo tuh gimana sih ngomongnya? Saya gini, jujur aja tanggal 20 Februari Bapak telepon. Bapak sehari. Karena saya konsentrasinya mengamankan suara di lapangan. Saya tanggal 14 itu, saya datang pagi Nusron Wahid telepon. Pigai, lo di mana? Ini nanti sebentar ikut quick count. Saya di daerah. Pagi-pagi datang, ikut. Sesudah itu, pada saat Bapak mau malam pidato di Gelora itu, Bung Karno, Senayan, saya langsung menuju ke bandara balik. Setelah itu saya di daerah pengamanan suara. Tiba-tiba Bapak cari Natalis di mana, terus Bang Dasko telepon tanggal 20 Februari. Itulah dipanggil ya.
Barang, siap komandan. Saya baru bangun udah kecapean di lapangan. Dan ya udah jaga kesehatan aja. Oke. Bapak bilang begitu. Terus tanggal 5 Maret Bapak panggil. Terus 3 bulan sebelum menunjuk Bapak kasih saya menteri. Oke. Jadi 3 bulan sebelum menunjuk ya. Oke. Sudah Bapak sudah dikasih tahu. Oke, Bang Pigai luar biasa sekali. Malah dikasih draft SK. Oh, sudah duluan. Jadi saya mau kasih tahu. Ikut Pak Prabowo itu benar kalau dijanji. Nah, tanya saya 3 bulan sebelum menteri, draft SK Kepresnya sudah di tangan. SK-nya keluar. Wah, luar biasa sekali. Oke, Bang Pigai. Itu artinya ya, mengikut orang yang benar ya, dapat yang benar. Bang Pigai, artinya Anda sudah diberikan tanggung jawab, pekerjaan rumahnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan HAM gitu ya. Ada terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk menangani pelanggaran HAM atau kasus-kasus HAM di Indonesia? Begini, kalau menangani persoalan HAM itu kan pro kontra. Ya. Jadi kalau saya pro kontra, biarkan aja itu sebagai sebuah dinamika. Wah, toh kalau orang kontra sama kita nggak jadi sampah. Kalau orang puji kita nggak jadi rembulan. Tetap aja Natalius Pigai seperti biasa. Second quote of the day, quote kedua ya. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah hadir bersama saya di One on One.